wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thaifatin dengan NIM 19650029 dari kelas metode numerik F. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil dari penyelesaian soal UTS yang telah diberikan dengan menggunakan metode numerik. Di sini untuk soal UTS-nya sendiri adalah kita diperintahkan untuk menganalisa masalah yang telah ditentukan menggunakan metode numerik. Diketahui sebuah roket melaju dengan fungsi kecepatan Vt sama dengan 2T pangkat 2 plus 6T plus 2 dengan T adalah waktu dalam sekon. Tentukan waktu yang dibutuhkan agar roket berhenti. Mungkinkah itu terjadi? Nah, di sini dapat diartikan bahwa berhenti itu sama dengan 0. Maka kecepatannya sama dengan 0. Yaitu dengan kata lain Vt sama dengan 0. Kemudian untuk menyelesaikan soal yang telah ditentukan tadi, saya menggunakan beberapa metode numerik yang telah dipelajari. Yang pertama adalah metode biseksi. Metode biseksi ini merupakan salah satu metode tertutup untuk menentukan solusi akar dari persamaan non-linier. Metode tertutup ini artinya metode yang dalam proses penyelesaiannya itu kita memerlukan yang namanya selang. Jadi misalnya kita punya garis bilangan titik A dan titik B. Nah, solusinya itu ada di antara titik A sampai B. Nah, untuk algoritma dari metode biseksi itu sendiri adalah yang pertama kita harus mendefinisikan fungsi dari fx yang akan dicari akarnya, yaitu 2t pangkat 2 plus 6t plus 2 sama dengan 0. Kemudian kita misalkan intervalnya yaitu negatif 1 dan juga 3 sebagai solusi dari 2t pangkat 2 plus 6t plus 2. Kemudian kita mencari fungsi A dan juga fungsi B. Kemudian jika hasil dari fungsi A dikalikan fungsi B itu lebih besar dari 0, maka proses dihentikan karena tidak ada akar. Nah, karena di sini hasil dari fungsi A dikali fungsi B itu adalah lebih kecil daripada 0, maka proses akan dilanjutkan. Untuk mencari C-nya sendiri atau mencari posisi C-nya, maka didapati rumus A plus B dibagi 2. Kemudian kita menentukan fungsi C-nya tersebut. Nah, kemudian kita melanjutkan pada proses iterasi. Iterasi ini dilakukan untuk mencari nilai tengah antara A dan B yang bisa kita sebut dengan C. Nah, proses ini tuh dilakukan secara terus-menerus sampai ukuran selang yang baru sudah sangat kecil. Di sini saya telah melakukan percobaan sampai iterasi kelima. Nah, karena untuk mengecek apakah proses ini akan dihentikan atau dilanjutkan, maka kita gunakan rumus galat mutlak sama dengan X5 dikurangi X4 mutlak dibagi X5 mutlak. Dan hasilnya adalah 0,94. Karena 0,94 kurang dari X maksimum, maka proses dihentikan dan ditemukan akar 0,94. Kemudian metode yang kedua yang saya gunakan adalah metode regulavalsi. Metode ini merupakan metode modifikasi dari metode biseksi karena metode biseksi kecepatan konvergensinya sangat lambat atau kecepatan mendapatkan pusat nilai X-nya sangat lambat. Untuk rumus dari C dalam metode regulavalsi ini adalah dengan memproses persamaan gradien garis AB dan garis BC, garis A dan garis B, kemudian garis B dan C. Sehingga didapatkan persamaan C sama dengan B dikurangi fungsi B dikali B dikurangi A dibagi fungsi B dikurangi fungsi A. Langsung masuk pada penyelesaiannya, yaitu yang pertama kita harus menentukan persamaan akarnya, yaitu Vt sama dengan 2t pangkat 2 plus 6t plus 2 sama dengan 0. Kemudian kita misalkan intervalnya itu yaitu negatif 1 dan 3. Kemudian kita cari fungsi A dan fungsi B-nya. Setelah itu kita masukkan pada rumus C-nya. Dan di sini dapat diketahui hasilnya adalah negatif 0,8. Kemudian metode selanjutnya yang saya gunakan adalah metode fixed point atau metode iterasi titik tetap.
yaitu metode yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan f(x) sama dengan 0 dengan mengubah bentuk persamaan f(x) menjadi x sama dengan gx. Persamaan tak linier f(x) dapat diselesaikan dengan metode iterasi x sama dengan gx jika dipenuhi syarat g aksen x0 kurang dari 1. Metode ini hanya menangani lelaran yang konvergen. Salah satu cara penanganannya adalah dengan membatasi jumlah maksimum lelaran. Jika jumlah lelaran lebih besar dari Nmax, maka diasumsikan lelarannya divergen. Kemudian, untuk mencari akar persamaan dengan metode fixed point ini, terdapat beberapa kemungkinan prosedur lelaran yang dapat dibentuk. Nah, di sini saya membentuk prosedur lelarannya seperti ini, yaitu mengubah VT sama dengan 2T pangkat 2 plus 6T plus 2 menjadi 6T sama dengan 2T pangkat 2 plus 2, kemudian dapat dihasilkan bahwa T sama dengan 2T pangkat 2 plus 2 dibagi negatif 6. Kemudian kita misalkan asumsi T awal itu adalah sama dengan 0,5. Nah, untuk menentukan T selanjutnya itu kita menggunakan rumus T yang telah ditentukan, yaitu 2T pangkat 2 plus 2 dibagi dengan negatif 6. Dan hasilnya untuk T selanjutnya adalah negatif 0,4166. Kemudian ketika kita implementasikan pada Microsoft Excel, dapat diketahui bahwa iterasi yang dilakukan pada metode ini mengalami proses hingga 28 iterasi. Dan waktu yang dibutuhkan untuk roket berhenti adalah negatif 0,381966011 detik. Kemudian metode selanjutnya yang saya gunakan adalah metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson ini adalah suatu proses untuk mendapatkan akar dari persamaan f(x) sama dengan 0 bila diberikan titik yang cukup dekat dengan akar yang diinginkan dengan menggunakan persamaan seperti ini, yaitu xn plus 1 sama dengan xn dikurangi fxn dibagi f aksen xn. Jika kita implementasikan pada persamaan akar dari soal yang telah ditentukan, yaitu yang pertama kita menentukan VT-nya terlebih dahulu, yaitu 2T pangkat 2 plus 6T plus 2 sama dengan 0. Kemudian kita tentukan F aksennya atau turunan dari FT-nya, yaitu 4T plus 6. Kemudian untuk asumsi T awalnya atau T0-nya itu adalah 0,5. Jika kita masukkan pada persamaan VT0, maka hasilnya adalah 5,5, sedangkan ketika kita memasukkan pada rumus V aksen T, itu sama dengan hasilnya 8. Kemudian kita masukkan pada rumus seperti yang di awal saya jelaskan, yaitu T1 sama dengan T0 dikurangi VT0 dibagi VT1, atau V aksen dari T0. Dan hasilnya adalah negatif 0,1875. Proses persamaan tadi dilanjutkan sampai nilai dari VT mendekati 0 atau mendekati toleransi yang diinginkan. Nah, ketika diterapkan pada Excel dapat dilihat bahwa roket dapat berhenti ketika VT-nya adalah 0. Dalam metode ini kita cukup melakukan proses iterasi sebanyak 7 kali untuk mendapatkan VT sama dengan 0. Kesimpulan dari analisa penyelesaian soal menggunakan metode numerik adalah di antara metode yang saya ujikan, metode Newton-Raphson adalah yang paling tepat untuk menyelesaikan soal tersebut, karena metode Newton-Raphson hanya memerlukan satu titik coba awal dan iterasinya berjalan lebih cepat dibandingkan dengan metode-metode lainnya. Selain itu, metode ini juga lebih efektif dan efisien jika digunakan untuk menyelesaikan persamaan polinomial berderajat tinggi. Sekian penjelasan dari hasil penyelesaian soal UTS yang telah diberikan dengan menggunakan metode numerik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.